Istihaduka fima duminalak, kesungguhanmu, usaha kerasmu di dalam apa-apa yang telah Allah tanggung. Ai takaffalallah laka bihi wa huwa ar-rizq. Seperti halnya Allah telah menanggung kaitan rizkinya seseorang. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan kelalaianmu di dalam apa yang telah Allah tuntut kepadamu. Dalilun alang timasil basiroh. Ini menunjukkan sebuah tertutupnya mata hati. Dalam hal ini Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan kaitan dengan keadaan seseorang, keadaane wong ketika melakukan usaha sing temenanan. Istihaduka fima duminalak, yang mana di dalam usahanya kaitan apa yang akan Allah berikan kepadanya, kaitan karo rizki, itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita tengok dalam ayat Al-Quran. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada makhluk yang bergerak, baik itu manusia dan bernyawa, baik itu binatang, kesemuanya itu sudah ditanggung kaitan rizkine oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkanlah, kita tafakur, kita teliti, bagaimana bisa sing arane cecek bisa mabur apa ora? Itu bisa memakan sing arane lemut, sing arane sing mabur maning apa arane? Laron, kuku, itu bisa dimakan, padahal cecek ora bisa mabur. Ini kan bentuk dari wama min dabatin ila ala fil ardi ila ala rizquha. Tidak ada satupun makhluk sing bernyawa di muka bumi ini kecuali kaitan karo rezekine, panganan sorene, panganan bengine, panganan esuke, iku wis ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian di sini ada ana wong usaha temenanan, susah payah temenanan, bersungguh-sungguh di dalam mencari rizki, yang mana rizki itu adalah bagian sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taksiruka fima tuliba minka. Kemudian dirinya itu lalai, sangkit ngoyone nyambet gawe, kemudian dia lalai apa-apa yang dituntut oleh Allah kepadanya. Wong sing ngoyo mau, ia meninggalkan zikir kepada Allah, ia meninggalkan kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Allah, ia meninggalkan al-a'mal as-solihah. Ini kan namanya sebuah kelalaian. Ngoyo nyambet gawe, tapi dia lalai, tidak menjalankan kewajiban yang diberikan kepada seorang hamba. Lah keadaan yang demikian, nek ana wong usaha temenanan luru rezeki awan esuk bengi, kemudian sampai melalaikan kewajibannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalilun ala intima sil basiroh. Ini menunjukkan bahwasanya dirinya itu tertutup mata hatinya. Cara mata batinnya itu tertutup, tidak bisa terbuka. Lah kalau misalkan mata hatinya tertutup, bagaimana dia itu bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal tujuannya wong urip, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Kalau kita tengok, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa orang yang mengenali dirinya sendiri, faqad arafa rabbah, maka dirinya akan mengenali Tuhannya. Kalau kita kaitkan, bagaimana akan mengenali dirinya sendiri, sedangkan ainul basiroh,
mata hatinya itu tertutup, dirinya tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Ketika tidak bisa mengenali dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa mengenali Tuhannya? Nah, ini kaitan dengan seorang ketika mencari rezeki. Ini bukan berarti kita itu tidak diperbolehkan untuk mencari rezeki, itu tidak. Jadi yang disoroti ini adalah ketika ia mencari rezeki, ngoyo, temenanan, sampai dia lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang hamba. Ngoyo nyambet gawe sampai ninggalna sholat, ngoyo nyambet gawe nyampe ninggalna puasa. Ini kan namanya matuliba mingka, apa-apa yang dituntut darimu, yaitu dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya menungsa urip seorang hamba ketika diciptakan oleh Allah itu adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana mencermatinya? Ngoyo ora oli sampai dirinya lalai. Ya berarti seorang ketika mencari rezeki, pertama kita niati sebagai bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan dalam sebuah nasihate wong tua ketika misalkan nasihati anake sing sekolah, belajar sing temenanan, wayahe istirahat ya istirahat, atau kerja sing temenanan, wayahe istirahat ya istirahat. Ini kan kaitan dunia karo akhirat. Kalau dalam satu ayat itu, wabtaghi fima atakallah uddarul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Jadi kita dituntut untuk mencari bekal yang akhirat, tapi jangan sampai melupakan bagiane dunia. Ini bukan berarti akhiratnya separoh, duniane separoh. Itu tidak demikian. Sama seperti halnya wong tua, ketika ngomong anaknya gon sinau atau gon kerja keras sing temenanan. Tapi kan bukan berarti sadina wong itu nyambet gawe. Jadi kerja temenanan, kemudian ketika kesel ya istirahat sajo upe. Ini bahasan duit demikian. Luruh dunia, luruh sanggo akhirat saake-akehe, tapi jangan sampai kita lupa dari bagiannya dunia. Tapi bukan berarti 50-50. Akhiratnya 50%, kemudian dunianya 50%. Artinya kita memaksimalkan urip nang dunia untuk mencari bekal di akhirat, tapi tanpa melupakan bagian yang ada di dunia. Ya kaitannya luruh rezeki.